Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PGMI 3G akan mempresentasikan mata kuliah matematika tentang bentuk aljabar di MISD kelas 1 sampai kelas 3. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Kolfatirius, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah matematika, serta teman-teman PGMI 3G yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Abdul Basit Al-Hakim, kemudian ada Eli Fazlinatus Sonia. Berikut penjelasan dari kami. Bentuk aljabar MISD kelas 1. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif dan bilangan 0 serta tidak termasuk bilangan bulat negatif di dalamnya. Untuk memudahkan menandai bilangan cacah, dilambangkan dengan huruf C besar. Bilangan cacah sendiri dimulai dari 0 sampai tak terbatas. Penyebutan banyak benda 0 sampai 10. Kali ini kita akan bahas bilangan cacah 0 sampai 10 menggunakan jari, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian membuka jari, menghitung 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian perbandingan dua kumpulan benda. Membandingkan dua kumpulan benda adalah membandingkan apakah benda dari salah satunya lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Kemudian baca tulis lambang bilangan. Urutan bilangan. Mengurutkan bilangan adalah mengatur bilangan sesuai urutannya. Bisa dari yang terkecil dan juga dari yang terbesar. Penjumlahan dan pengurangan. Bilangan penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Sedangkan pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Penggunaan simbol plus dan negatif serta sama dengan. Perlu diketahui bahwasannya tanda tambah atau positif adalah simbol penjumlahan. Kemudian simbol negatif atau simbol pengurangan itu adalah simbol pengurangan. Sedangkan simbol sama dengan itu adalah sama dengan. Aljabar MISD kelas 2. Penjumlahan tanpa menyimpan. Penjumlahan ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui tempat satuan, puluhan, atau ratusan pada jumlah bilangan. Penjumlahan dua angka dengan dua angka. Penjumlahan ini menggunakan bilangan dua angka atau puluhan, misalnya 25. Angka 2 sebagai puluhan dan angka 5 sebagai satuan. Penjumlahan ini juga dapat menggunakan cara panjang dan juga cara pendek. Kemudian penjumlahan bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka. Pada penjumlahan ini menggunakan bilangan 3 angka atau ratusan dengan bilangan 2 angka atau puluhan. Misalnya 175 dibaca 175. 1 sebagai ratusan, angka 7 sebagai puluhan, dan angka 5 sebagai satuan. Lalu dijumlahkan dengan bilangan 2 angka. Kemudian penjumlahan bilangan 3 angka dengan bilangan 3 angka. Penjumlahan ini menggunakan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan. Penjumlahan dengan cara menyimpan. Penjumlahan bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Penjumlahan bilangan 3 angka dengan bilangan 2 angka. Kemudian penjumlahan bilangan 3 angka dengan bilangan 3 angka. Pengurangan. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Pengurangan ini ditandai menggunakan tanda kurang atau tanda negatif yang berfungsi untuk mengurangi jumlah bilangan yang lebih besar. Kemudian perkalian bilangan cacah. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian biasanya menggunakan simbol X dalam operasinya. Dalam perkalian juga dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya sebagai berikut. Perkalian dengan menggunakan kumpulan perkalian dengan menggunakan kumpulan. Artinya, perkalian tersebut dilakukan dengan bantuan benda-benda sederhana.
perkalian dengan 0. Jika sebuah bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Perkalian dengan cara bersusun. Perkalian ini dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan yang cukup besar. Kemudian pembagian. Pembagian merupakan lawan dari perkalian. Pembagian disebut juga pengurangan berulang sampai habis. Kemampuan persyaratan yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari konsep pembagian adalah pengurangan dan perkalian. Pembagian dengan pengurangan berulang. Pembagian ini dilakukan dengan cara mengurangi bilangannya sampai habis tak tersisa. Misalnya, 50 dikurangi 10 sama dengan 40, pengurangan yang ke-1. Kemudian 40 dikurangi 10 sama dengan 30. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. 20 dikurangi 10 sama dengan 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Pengurangan yang kelima. Bentuk aljabar MI atau SD kelas 3. Garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan. Bilangan ini diurutkan secara teratur. Garis bilangan di bawah ini mulai dari 0. Mengenal pola bilangan atau membilang loncat. Pola bilangan adalah penambah suatu angka secara berulang pada garis bilangan yang ditunjukkan dengan loncatan. Melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Menuliskan bentuk panjang suatu bilangan. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bersusun panjang adalah sebagai berikut. 1. Uraikan bilangan menjadi bentuk panjangnya. 2. Jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. 3. Jumlahkan seluruh hasil yang diperoleh. Penjumlahan bersusun pendek adalah sebagai berikut. 1. Susunlah ke bawah bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. 2. Jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Menjumlah dengan satu kali teknik menyimpan. Menjumlah dua bilangan. Untuk menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan bisa menggunakan cara bersusun pendek. Menjumlah dengan satu kali teknik menyimpan. Menjumlah dua bilangan. Untuk menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan bisa menggunakan cara bersusun pendek. Menjumlahkan tiga bilangan. Menjumlahkan tiga bilangan dapat dilakukan dengan cara bertahap dan cara langsung. Operasi pengurangan. Mengurang tanpa teknik meminjam menggunakan cara bersusun panjang dan pendek. Mengurang dengan satu kali teknik meminjam. Untuk mengurang, dua bilangan menggunakan cara bersusun pendek. Menjumlahkan dan mengurangkan tiga bilangan atau lebih untuk menyelesaikan soal yang terdapat pengurangan dan penjumlahan dalam satu soal menggunakan aturan. Jika penjumlahan di depan pengurangan, kerjakan dahulu penjumlahan. Jika pengurangan di depan penjumlahan, kerjakan dahulu pengurangan. Operasi hitung perkalian dan pembagian. 1. Perkalian tiga bilangan satu angka. Untuk melakukan tiga bilangan, kita dapat melakukannya dengan dua cara. 2. Operasi hitung campuran melibatkan perkalian dan penjumlahan. Operasi hitung campuran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menjumlahkan, setelah itu hasilnya dikalikan. Cara yang kedua mengalihkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijumlahkan. Perkalian. Perkalian terdapat dua cara, yaitu menggunakan perkalian susun panjang dan susun pendek. Pembagian. Pembagian yang melibatkan dua angka. Pembagian dua angka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Pembagian melibatkan tiga angka dapat dilakukan dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Operasi hitung perkalian dan pembagian. 1. Perkalian tiga bilangan satu angka. Untuk melakukan tiga bilangan,
Kita dapat melakukannya dengan dua cara. 2. Operasi hitung campuran melibatkan perkalian dan penjumlahan. Operasi hitung campuran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menjumlahkan, setelah itu hasilnya dikalikan. Cara yang kedua, mengalihkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijumlahkan. Perkalian. Perkalian terdapat dua cara, yaitu menggunakan perkalian susun panjang dan susun pendek. Pembagian. Pembagian yang melibatkan dua angka. Pembagian dua angka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Pembagian melibatkan tiga angka dapat dilakukan dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Hubungan perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan kebalikan dari pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Pengerjaan hitung campuran. Pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Pengerjaan perkalian atau pembagian. Jika perkalian atau pembagian di depan penjumlahan atau pengurangan, maka dahulukan perkalian atau pembagian. Pengerjaan penjumlahan atau pengurangan. Jika penjumlahan di depan pengurangan, penjumlahan dikerjakan dahulu. Jika pengurangan di depan penjumlahan, pengurangan dikerjakan dahulu. Jika perkalian di depan pembagian, perkalian dikerjakan dahulu. Jika pembagian di depan perkalian, pembagian dikerjakan dahulu. Operasi perkalian sama kuat dengan operasi pembagian. Perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Pecahan sederhana. Membandingkan dua pecahan dengan gambar. Notasi ke kanan dibaca lebih dari, sedangkan notasi ke kiri dibaca lebih besar dari. Lambang yang berarti sama dengan, menjumlahkan dan mengurang pecahan berpenyebut sama. Pada pecahan berpenyebut sama, cara yang digunakan adalah hanya menjumlah atau mengurangkan penyebutnya saja. Membandingkan dua pecahan dengan garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangan semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.